Kita lanjut bahas BTT Dunia Para Dewa episode 207. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Long Yi untuk saat ini tetap diam dan dia jelas menunjukkan pendiriannya. Sementara Jing Wuchen menatap kedua orang itu sambil berbicara. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani, dan aku akan mengerahkan seluruh kemampuan yang aku miliki. Soyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk lebih dalam dan juga melihat-lihat area dari gua ini. Sebenarnya aku juga sangat ingin masuk ke dalam sana. Meskipun sumber kekuatan ini sangatlah kuat, aku belum mencium adanya bahaya apapun. Soyan kemudian memimpin jalan untuk menuju bagian terdalam dari gua ini, dan guanya benar-benar tampak dalam, seolah tak memiliki ujung. Ketiganya melanjutkan perjalanan dan akhirnya bisa melihat sebuah cahaya samar di depan sana. Setelah perjalanan penuh dengan kegelapan menguras kesabaran dari Jing Wuchen, dan saat melihat adanya cahaya, secercah harapan juga telah muncul di dalam hatinya. Tak kuasa, Jing Wuchen berkata, "Bagus sekali, kita akhirnya telah sampai pada ujung dari gua ini. Perjalanan ini benar-benar membuatku begitu tertekan dan bahkan aku sedikit hampir gila." Soyan sambil tersenyum dia berkata, "Memang semakin sunyi kegelapan, semakin cemas hati seseorang, dan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Melihat cahaya seperti melihat sebuah harapan yang besar. Apakah itu keberuntungan ataukah kesialan? Sepenuhnya tergantung pada sebuah kesempatan." Ketiganya saling bertukar pandang dengan perasaan gembira yang kemudian bergegas menuju arah cahaya di depan sana. Ketika mereka bertiga melewati cahaya itu, tekanan secara bertahap telah meningkat, dan di balik cahaya ada hamparan coklat tua yang tampak menyerupai dinding goa lainnya. Lebih tepatnya itu adalah seperti batang pohon raksasa yang telah menghalangi pandangan dari mereka bertiga. Kebingungan jelas membuat Soyan dan juga yang lainnya berkata, bagaimana mungkin ada batang pohon besar di dalam sebuah goa ini? Soyan langsung memegang pedang berat gurapi surgawi. Dia melangkah maju secara perlahan dan juga waspada. Langkah kaki dari seorang Jing Wuchen dan juga Long Yi juga telah mengikuti Soyan dari dekat. Namun tiba-tiba pemandangan tak terduga menyambut ketiganya, membuat mereka terdiam karena terkejut. Yang terbentang di hadapan dari ketiganya bukanlah pohon besar yang telah menghalangi jalan keluar, melainkan itu adalah sebuah goa yang jauh lebih besar daripada goa sebelumnya. Dan goa yang besar ini membentang sekitar puluhan ribu meter persegi, tingginya juga hampir 1000 meter. Dan di tengah goa yang sangat besar ini juga telah tumbuh pohon yang menjulang tinggi dan megah. Hal itu memancarkan sinar cahaya kemerahan menutupi separuh goa dengan daun-daun lebar berwarna merah menyala seperti kobaran api. Di langit-langit dari goa ini terdapat sebuah lubang melingkar. Matahari yang ada di luar bisa menyinari tempat ini melalui celah dari lubang di atas goa itu. Soyan dan juga keduanya sekarang merasa sedikit pusing setelah menatap cahaya yang berada di goa besar ini. Soyan menggelengkan kepalanya menenangkan diri, lalu dia pandangannya melewati pohon besar tertuju pada sebuah tanah yang ada di sebelah kanannya. Tatapan mata dari Jing Wuchen dan juga Long Yi mengikuti tatapan mata dari Soyan. Sebuah kekaguman semakin bertambah karena ternyata di sana terdapat dua kerangka raksasa yang usianya tidak diketahui. Cahaya samar juga terpancar dari tulang-tulang kerangka raksasa, membuat kerangka itu tampak menyeramkan, bahkan membawa gelombang tekanan yang sangat kuat terpancar darinya. Di dalam kerangka tengkorak yang menyerupai serigala, dua inti binatang iblis masing-masing berukuran 2 kali lipat kepala manusia melayang dengan tenang berkilauan dengan cahaya merah menyala. Soyan segera berteriak, "Ya Tuhan!" Dilihat dari fluktuasi energi kuat yang mereka pancarkan, ini pasti adalah inti binatang iblis tahap puncak bintang 6 Dodi, atau bahkan telah menyentuh bintang 7 Dodi. Perjalanan ini benar-benar berharga. Melihat dua inti binatang iblis dengan kualitas setinggi itu dan hampir berada di dalam genggamannya, bagaimana mungkin Soyan tidak gembira? Jing Wuchen juga langsung berkata, tidak. Ini jelas bukan inti binatang iblis puncak bintang 6 Dodi, tapi sudah mencapai bintang 7 Dodi. Lihatlah, kepala seperti seekor serigala
dan juga ekor 9 segmen. Ini adalah ciri-ciri yang telah ditemukan pada binatang iblis serigala berekor 9 yang telah dewasa. Soyan terkejut, benarkah? Jing Wuchen menimpali. Tentu saja, aku sangat yakin dan aku pernah melihatnya di sebuah catatan buku kuno tentang binatang iblis serigala berekor 9. Ketika dia sudah dewasa, maka kekuatannya setara dengan seseorang yang berada di bintang 7 Dodi. Terlebih lagi binatang iblis ini sangatlah setia. Mereka biasanya muncul secara berpasangan. Jika salah satunya meninggoy, maka yang lainnya juga akan ikut meninggoy untuk mengikuti pasangannya. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang telah kita lihat di dalam tempat ini. Lagi pula, setelah bertahun-tahun semenjak binatang iblis serigala berekor 9 meninggoy, kekuatan residual mereka masih bisa membuat saudara Soyen yang berada cukup jauh menjadi waspada dan juga ragu untuk melepaskan kekuatan jiwanya. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan oleh kekuatan bintang 6 Dodi? Soyen menganggukkan kepalanya. Analisamu memang benar. Kejutan ini terlalu besar sampai aku mengabaikan poin itu. Detik berikutnya Soyen melangkah dengan cepat ke arah depan untuk bisa mengambil inti dari binatang iblis yang berada di dalam tengkorak dari serigala berekor 9 yang telah meninggoy itu. Dengan gembira, Soyen menyimpan di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian dia melanjutkan pengamatannya dengan cermat, bergabung dengan Long Yi dan juga Jing Wuchen kembali, berharap bisa menemukan lebih banyak harta karun di dalam tempat ini. Karena tidak menemukan apapun, Jing Wuchen merasa tidak puas dan kemudian dia berkata, "Sialan, tempat peristirahatan dari dua binatang iblis bintang 7 Dodi begitu menyedihkan, sehingga hanya menyisakan inti binatang iblis mereka saja." Long Yi menggelengkan kepalanya dan ekspresi wajahnya juga nampak muram karena dia juga tidak mendapatkan hasil panen apapun. Soyen mengamati keduanya sambil berkata, "Dua inti binatang iblis bintang 7 Dodi yang tak ternilai harganya, apakah itu tidak cukup untuk memuaskan hatimu?" Jing Wuchen menggaruk kepalanya sambil berkata, "Inti binatang iblis bintang 7 Dodi memang benda yang sangat bagus, dan aku tidak meragukan hal itu. Tapi setidaknya makhluk ini yang telah mencapai bintang 7 Dodi, bukankah harus meninggalkan sesuatu yang lain selain diri mereka sendiri? Bahkan jika mereka memilih tempat yang kaya akan tanaman obat langka sebagai sarang keduanya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kenapa malah memilih tempat di mana bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di dalam gua ini, kecuali pohon besar yang menjulang tinggi ke langit-langit dari goa ini?" Soyen langsung melihat kepada pohon besar dan kemudian dia berkata, "Mungkinkah ada sesuatu di dalam pohon besar tersebut?" Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, tatapan mata dari seorang Jing Wuchen langsung menyipit yang kemudian dia berkata, "Hei, kenapa aku tak memikirkan hal ini? Kau mungkin benar. Sepertinya memang ada sebuah kemungkinan di dalam pohon itu. Kita sudah mencari kemana-mana barusan dan kami melihatmu di dekat pohon tersebut. Jadi kami secara alami berasumsi kau bertanggung jawab atas area itu. Oleh sebabnya kita mengabaikan pohon besar itu." Long Yi mengerutkan keningnya. Apalagi yang bisa dimiliki oleh pohon yang besar ini selain ukurannya? Bahkan tidak ada buah yang tumbuh, tidak ada bunga, hanya ada daun yang cukup aneh. Tapi sepertinya ada puluhan ribu daun ini. Seberapa langka sih daun-daun dari pohon besar tersebut? Tatapan mata dari seorang Soyen langsung menyapu pohon besar. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk melakukan penyelidikan, namun tetap tak menemukan apapun. Soyen berkata, apa yang diucapkan Long Yi memang benar. Jing Wuchen masih belum menyerah. Dia melangkah maju menuju pohon besar, mengulurkan telapak tangannya, menyentuh batang dari pohon ini sambil mengatakan, "Tapi setidaknya kita tak boleh menyerah dalam pencarian, karena mencari itu adalah hal yang gratis tanpa dipungut biaya." Setelah tangan dari seorang Jing Wuchen menyentuh pohon itu, tiba-tiba angin sepoi-sepoi langsung bertiup. Daun-daun dari pohon ini mengeluarkan suara yang gemerisik. Ranting-ranting tebal yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyempit ke arah bawah, menyeliputi batang pohon dengan rapat, seolah-olah melindungi pohon itu dengan kuat.
Perubahan mendadak ini telah mengejutkan Jing Wuchen. Dia langsung mengambil langkah mundur sambil terhuyung, menatap dengan heran pada pemandangan yang aneh muncul di hadapannya itu. Long Yi dan juga So Yan nampak terkejut. Mereka kemudian melangkah di depan Jing Wuchen dengan senjata yang telah terhunus, waspada terhadap transformasi yang cukup aneh dari pohon yang telah menjulang tinggi di dalam tempat ini. Angin masih terus berhembus dan semakin banyak ranting yang terkulai. Daun-daun lebar berwarna merah saling bertumpuk hingga batang pohon benar-benar terbungkus dengan cara yang luar biasa. Secara perlahan, hal itu mereda dan menjadi sebuah keheningan. Tapi perubahan aneh yang mendadak itu telah terpatri di dalam hati So Yan dan juga keduanya. Mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang paling tangguh, menatap pohon besar yang terbungkus daun merah dengan seksama. Di dalam sarang dari dua binatang iblis, serigala berekor 9, bintang 7 dodi, tak seorang pun tahu kekuatan misterius apa yang mungkin bersemayam di dalam tempat ini, sehingga ketiganya tak berani untuk bertindak dengan cara yang gegabah. Suasana mulai mencekam. Rasa gelisah telah menyelimuti hati dari So Yan dan juga dua lainnya. Ketiganya menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi pohon itu masih tak menunjukkan niat untuk melakukan penyerangan. Jing Wuchen melihat pada So Yan sambil bertanya, "Siapa yang bisa memberitahuku tentang apa yang baru saja terjadi?" So Yan menggelengkan kepalanya dengan wajah yang nampak muram. "Aku juga tidak tahu. Aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk melakukan penyelidikan dan bahkan aku tak menemukan kelainan apapun. Itulah sebabnya aku merasa aman membiarkanmu menyentuhnya, dan aku tidak menyangka bahwa pohon besar ini akan benar-benar melakukan pergerakan." Selain Hun Ying Jue yang bisa menghindari deteksi dari kekuatan jiwa milik So Yan karena harta karun yang dia miliki, ini adalah kedua kalinya kekuatan jiwa So Yan yang telah mencapai setengah langkah tahap Yi gagal mendeteksi sesuatu. Dan bagaimana mungkin So Yan tak terkejut dalam hal ini? Long Yi tiba-tiba saja berkata, "Nama dari Goa Darah Pembantaian selalu menjadi sebuah teka-teki misterius. Makhluk-makhluk di sini mungkin telah mengalami sebuah transformasi yang sangat aneh. Bahkan pohon ini bisa melakukan pergerakan. Dan mungkin dia juga telah mengalami sebuah mutasi yang tidak disengaja. Aku akan mencobanya dan aku menolak untuk percaya bahwa hanya sebuah pohon besar bisa menjungkir balikkan sebuah langit." Setelah berkata seperti ini, sebuah kilatan petir menyambar dari dalam tubuh Long Yi. Hal itu kemudian membentuk sebuah perisai petir emas untuk melindungi tubuhnya sendiri. Long Yi melangkah maju, mengangkat telapak tangannya dan hendak menyerang pada daun-daun berwarna merah yang telah menutupi pohon ini. Jing Wuchen berseru, "Long Yi, hati-hati. Kelainan ini pasti pertanda sesuatu yang sangat jahat." Long Yi menganggukkan kepalanya sementara So Yan mengatakan, "Tenanglah. Kau tidak perlu khawatir. Dengan pertahanan Long Yi, serangan biasa tidak akan pernah mampu melukainya." Begitu So Yan selesai berbicara, sebuah suara yang berat bergema dari dalam batang pohon. Entah karena marah dengan kata-kata Long Yi atau merasakan kedatangan orang lain di dalam tempat ini, suara itu hanya sesaat, seolah ilusi belaka. Tapi yang menyusul adalah cabang yang cukup tebal, seperti pilar raksasa yang telah runtuh dan kemudian menghantam ke arah Long Yi. Menyaksikan adegan ini, Long Yi mendengus. "Hanya sebuah ranting kecil ingin beradu kekuatan dengan diriku." Long Yi pun mengepalkan tinjunya, menciptakan sebuah hembusan angin yang kencang untuk menghadapi serangan dari cabang pohon yang cukup tebal itu. Akhirnya, pung! Long Yi benar-benar meninju cabang pohon yang tebal tersebut. Dia tetap tidak bergerak dari tempatnya, sementara ranting pohon yang telah menyerang Long Yi kini telah terpental. Tapi ranting itu tidak hancur, dan seperti yang diharapkan dari ketiganya, hanya dedaunan yang kali ini berguguran dan kemudian berserakan di mana-mana. Jing Wuchen sangat menyadari kekuatan Long Yi, namun dia masih tak menyangka bahwa tinjuan emas dari Long Yi masih tak mampu menghancurkan cabang dari pohon itu. Hanya satu ranting saja, namun memiliki pertahanan yang sangat kuat. So Yan kemudian menjelaskan, bukan karena pertahanannya yang kuat, tapi karena cabang ini memiliki sumber kekuatan kayu. Dan saat Long Yi menyerangnya, dia memanfaatkan elastisitasnya yang kuat. Cabang itu bergetar beberapa kali dalam sekejap,
menghilangkan sebagian besar kekuatan tinju dari Long Yi. Sebenarnya jenis tanaman apa ini? Reaksi seperti itu jelas melampaui kemampuan dari tanaman biasa. Pada saat itu sebuah raungan kembali terdengar dari dalam batang pohon, dan kali ini suaranya sangat jelas, seperti seseorang yang telah menggeram. Ketika suara gemuruh terdengar, beberapa ranting pohon lainnya langsung terayun. Tanpa menunggu waktu yang lama, Zhou Yan kemudian berkata, "Izinkan aku yang mencobanya kali ini." Zhou Yan pun melambaikan tangannya. Seberkas api berwarna abu-abu biru yang tak lain merupakan api surgawi telah muncul. Ranting pertama langsung tersambar oleh kekuatan api milik Zhou Yan yang kemudian berubah menjadi debu hitam. Sementara ranting yang lainnya melihat situasi yang tidak menguntungkan langsung mundur dan tampak waspada terhadap serangan api milik Zhou Yan. Zhou Yan ketika menyaksikan pemandangan ini, raut wajahnya nampak gembira dan kemudian dia berkata, "Jangan tertipu oleh ukurannya. Tampaknya ini hanyalah pohon besar biasa dengan sumber kekuatan kayu." Jing Wuchen segera tertawa. Ini benar-benar kasus di mana satu hal mengalahkan hal yang lainnya. Zhou Yan juga mengatakan, "Long Yi, mundurlah, biar aku yang melakukannya." Tanpa ragu lagi Long Yi mengambil langkah mundur, sementara telapak tangan Zhou Yan telah diselimuti kekuatan api yang langsung menekan ke arah batang pohon yang besar. Panas yang menyengat menyebabkan daun-daun merah yang gugur dari pohon itu menjadi layu dan juga menguning. Bahkan kepulan asap berbau hangus juga telah langsung tercium. Suara lain langsung terdengar. Itu adalah sebuah suara auman yang mengandung sedikit kepanikan. Zhou Yan mulai mencibir, telapak tangannya terus menekan lebih dekat. Pohon yang menjulang tinggi tampak marah. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya menyapu telapak tangan dari Zhou Yan, kemudian mencambuk dengan liar. Zhou Yan tidak menghindar, tapi kekuatan api telah disemburkan dari dalam dirinya seketika menyelimuti tubuh dari Zhou Yan, dan setiap ranting pohon yang telah menyentuh kekuatan api Zhou Yan akan langsung berubah menjadi debu. Api milik Zhou Yan tak terkendali, menyebar dengan cepat hanya dalam sekejap mata. Cabang pohon yang telah menjulang tinggi kini telah benar-benar dilahap oleh kobaran api abu-abu biru. Zhou Yan menatap dingin ke arah pohon di hadapannya dan kemudian dia berkata, "Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan." Pohon itu pun kemudian mengeluarkan suara auman berkali-kali. Terdengar benar-benar panik dan semakin sering terdengar. Ranting-rantingnya juga bergerak dengan putus asa, berusaha memadamkan kekuatan api Zhou Yan yang telah membakar cabang pohonnya ini. Tapi sayangnya, di hadapan kekuatan dari api surgawi semuanya sia-sia, karena api milik Zhou Yan dengan cepat menyebar. Jing Wuchen menyaksikan adegan ini tampak gembira. Pohon ini sudah tamat. Dia tidak akan pernah bisa tumbuh lagi dan tidak akan pernah bisa memadamkan api. Kita hanya perlu duduk santai menikmati pertunjukan. Setelah apinya padam, kita akan bisa melihat apa yang berada di dalam pohon ini. Long Yi juga menancapkan tombak petirnya ke arah tanah. Dia menyaksikan kejadian pohon besar yang telah terbakar oleh api biru abu-abu. Ketika mereka bertiga mengira pertempuran telah usai, pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba bergetar. Cahaya biru samar merembes keluar dari dalam batangnya, menyelimuti seluruh cabangnya. Seketika itu juga, udara di tempat sekitar langsung menjadi jauh lebih lembab. Jing Wuchen tersentak. Apa ini? Dia menatap pohon dengan mata yang langsung melebar. Energi berelemen air yang begitu padat, bagaimana mungkin bisa muncul dari sebuah pohon? Zhou Yan yang berdiri di bawah dari pohon besar bisa merasakan hal ini dengan sangat jelas. Ketika cahaya biru semakin pekat, uap air juga semakin terkonsentrasi. Api yang telah melingkari pohon itu menunjukkan tanda-tanda melemah. Dan ini juga telah mengejutkan Zhou Yan. Dalam kebingungannya, dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Zhou Yan dengan cepat mundur beberapa langkah, kemudian keluar dari area yang telah tertutup riak air. Long Yi juga telah memandang pohon itu dengan raut wajah yang sangat serius, merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Kabut air tiba-tiba telah naik, dan dalam sekejap saja hujan yang deras kini telah mengguyur pohon itu. Api yang telah membakar ranting dan juga cabangnya
dalam sekejap saja langsung padam, menyisakan ujung-ujung dari ranting yang telah hangus. Setelah hujan dari uap air itu pun surut, pohon yang menjulang tinggi tidak mengamuk dan menyerang mereka. Sebaliknya, semua cabang dan juga daun sedikit bergetar. Entah itu hanya imajinasi dari mereka bertiga atau bukan, tapi ketiganya merasa seolah-olah pohon yang telah menjulang ini ketakutan dan juga gemetaran. Xiaoyan, Long Yi, Jing Wuchen saling memandang dengan kebingungan dan sebuah ketidakberdayaan muncul dalam mata masing-masing. Sebuah pohon yang memiliki sebuah kesadaran tiba-tiba mampu memunculkan hujan deras, memadamkan api surgawi, sesekali meraung. Semua ini membuat mereka bertiga terpaku di tempatnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jing Wuchen bertanya, "Saudara Xiaoyan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sebuah tekad kemudian terpancar di raut wajahnya sambil berkata, "Meskipun pohon ini tidak menunjukkan permusuhan terhadap kita, aku tetap ingin mencoba sekali lagi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setidaknya aku ingin tahu energi khusus macam apa dari kabut air yang bisa memadamkan kekuatan dari api surgawiku." Cahaya dari kobaran api telah dimunculkan oleh seorang Xiaoyan. Hal ini memancarkan aura yang sangat menyengat dan juga mendebarkan. Kali ini Xiaoyan telah benar-benar mengerahkan kekuatan api surgawi hingga batas maksimalnya, dan Xiaoyan tidak percaya bahwa pohon besar ini mampu menahan serangan dari kekuatan api surgawinya kali ini. Pohon besar itu jelas bisa merasakan bahwa api yang ada di tangan dari Xiaoyan telah mengandung kekuatan yang bisa menghanguskan segalanya, dan tampaknya pohon ini tidak akan pernah mampu menahannya. Cabang serta daunnya bergetar lebih hebat lagi. Namun ketika Xiaoyan mendekat dan mengancam kelangsungan hidup dari pohon itu, tiba-tiba saja pohon tinggi dan besar di dalam goa ini tak mampu lagi menahan dirinya. Sebuah riak cahaya biru kembali dimunculkan dari dalamnya. Kabut air langsung menyelimuti seluruh ranting, kemudian berubah seperti kapak biru yang dengan cepat turun untuk menghantam kepala dari Xiaoyan. Xiaoyi yang berada di atas kepala Xiaoyan ketika merasakan hal ini langsung membuka matanya, dan bahkan Xiaoyan tidak berusaha untuk menangkis serangan dari kapak biru yang dilancarkan oleh pohon itu. Dia hanya mendengus dingin, sementara Xiaoyi tidak lagi menyembunyikan wujud aslinya. Api surgawi meletus dari dalam tubuhnya, menyebar secara tak terkendali yang kemudian menyatu dengan api di dalam tubuh Xiaoyan untuk langsung membentuk sebuah perisai api, membuat Xiaoyan tampak seperti dewa api yang luar biasa. Bahkan suhu di tempat Xiaoyan berdiri mulai naik tajam. Retakan kecil juga telah menyebar di tanah. Ranting itu pun terayun. Kabut air menghilang ketika bersentuhan dengan aura api yang sangat panas milik Xiaoyan. Lalu keluarlah suara mendesis. Tanpa perlindungan dari kabut air, ranting pohon itu tiba-tiba saja mundur dan tak lagi berani mendekati kekuatan api Xiaoyan. Melihat bahwa kabut air tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan api surgawi, Jing Wuchen dan juga Long Yi akhirnya bisa tersenyum dengan lega. Namun pupil mata dari Xiaoyan telah menyipit. Sedikit kebingungan muncul di dalam hatinya. Meskipun kabut air ini telah dikalahkan oleh api surgawi, tapi dia masih tetap bisa menangkap jejak kekuatan sumber air di dalamnya yang disebut sebagai energi asal air. Dan ini adalah seluruh sumber dari energi air memiliki efek saling menahan dengan kekuatan api surgawi. Seseorang yang bisa menggunakan kekuatan sumber asal air seharusnya memiliki atribut air atau telah mencapai tingkat pemahaman yang begitu tinggi terhadap elemen air itu sendiri. Namun pohon besar ini secara alami seharusnya memiliki atribut kayu, dan mungkinkah pemahamannya tentang atribut air juga sangat tinggi? Tapi ini hanyalah sebuah pohon dan mampu memahami elemen air. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tapi fakta-fakta ini tidak bisa dibantah dan bahkan membuat Xiaoyan sangat terkejut. Dia tersenyum, perlahan melangkah maju. Pantas saja pohon ini bisa memadamkan api surgawiku sebelumnya. Ternyata kau juga memiliki energi asal air. Pohon ini benar-benar semakin menarik saja. Xiaoyan tidak terburu-buru dan dia ingin melihat kartu draft apalagi yang telah disembunyikan oleh pohon yang telah menjulang tinggi di dalam goa ini.
Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah bisa sebuah pohon yang seharusnya memiliki elemen pohon, dia juga memiliki elemen air? Mungkinkah ini adalah sebuah pohon ajaib yang juga memiliki berbagai elemen yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.